Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi psikologi pendidikan bab 5 yaitu tentang karakteristik dan tugas-tugas perkembangan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri, yaitu Frisilia Angelina Devi dengan NIM yang sudah tertera. Yang kedua ada rekan saya, Laili Ayu Ramadhani dengan NIM yang sudah tertera. Yang ketiga ada rekan saya, Samara Aulia Nur Ilahi Wahid dengan NIM yang sudah tertera. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya dari pembahasan subbab pertama yaitu tentang karakteristik perkembangan. Sebelum saya menyampaikan materi tentang karakteristik perkembangan, saya ingin agar teman-teman memahami konsep dari perkembangan itu sendiri. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan organisme berkesinambungan dan progresif dari lahir sampai mati. Dapat pula dikatakan bahwa perkembangan merupakan rangkaian perubahan yang terjadi pada diri individu sebagai hasil dari interaksi antara faktor biologis dengan faktor lingkungan. Sampai di sini apakah sudah dipahami? Manusia memiliki ciri sebagai makhluk hidup yaitu berkembang, tumbuh dan berkembang, mengalami perkembangan. Itu merupakan ciri manusia sebagai makhluk hidup. Bukan hanya manusia, makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan juga mengalami perkembangan. Nah, seperti teman-teman sekarang ini yang dimana kita sudah kuliah, ini menandakan bahwa kita juga mengalami perkembangan. Karena dulunya ketika kita masih baru lahir, kita wujudnya masih begitu kecil, masih bayi. Lalu kemudian kita jadi kanak-kanak, jadi remaja, hingga jadi dewasa. Jadi wujudnya seperti ini. Nah, itu merupakan bukti nyata kalau kita sebagai manusia mengalami perkembangan. Nah, perkembangan itu sendiri terdiri dari dua hal teman-teman, yaitu yang pertama perkembangan secara fisik dan yang kedua perkembangan secara psikis. Untuk perkembangan secara fisik sendiri itu maksudnya perkembangan jasmani, perkembangan raga yang dapat kita lihat, yaitu yang tadi sudah saya jelaskan, bayi, lalu kanak-kanak, lalu remaja, lalu dewasa. Nah, ukuran tinggi kita kan bertambah. Nah, itulah yang dimaksud dengan perkembangan fisik yang dapat dilihat. Sedangkan untuk perkembangan psikis itu lebih ke perkembangan emosional, moral, kedewasaan, pikiran, hal-hal yang berhubungan dengan psikologi manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan perkembangan psikis. Selanjutnya, langsung saja saya sampaikan materi tentang karakteristik perkembangan. Pada Salindia, teman-teman dapat melihat bahwa di situ tertera ada nomor 1 sampai 10. Ada masa prenatal, masa neonatal, masa bayi sampai yang terakhir masa lanjut usia. Nah, apakah sebenarnya masa-masa tersebut? Jadi, masa-masa tersebut merupakan periode dalam rentang kehidupan manusia. Apa maksudnya? Jadi, masa-masa tersebut dari nomor 1 sampai 10 pasti akan kita alami, sudah kita alami, atau saat ini sedang kita alami. Masa-masa tersebut merupakan periode dalam rentang kehidupan manusia dari lahir hingga mati. Yang pertama ada masa pranatal, 2 masa neonatal, 3 masa bayi, 4 awal masa kanak-kanak, 5 akhir masa kanak-kanak, 6 masa puber, 7 masa remaja, 8 masa dewasa awal, 9 masa dewasa paruh-baya, 10 masa lanjut usia. Jadi masa-masa tersebut tuh pasti akan kita alami, itu hal yang normal, hal yang wajar, semua manusia pasti mengalaminya dari lahir hingga mati. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya dari masa yang pertama yaitu masa pranatal. Masa pranatal atau disebut juga dengan periode pertama dalam rentang kehidupan manusia mempunyai ciri penting yaitu yang pertama ada pembawaan lahir. Pembawaan lahir di sini maksudnya seperti bawaan fisik dan mental dari lahir. Misal ketika lahir kita memang bawaan fisiknya memang sudah terlahir secara normal, begitupun dengan mentalnya. Nah, itu ciri penting dari masa pranatal. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Pertumbuhan dan perkembangan yang proporsional lebih cepat terjadi pada waktu ini daripada waktu lainnya sepanjang hidup. Selama 9 bulan sebelum lahir, individu tumbuh dari sel kelamin yang sangat kecil menjadi bayi yang beratnya kira-kira 3 kg dan panjangnya 50 cm. Diperkirakan bahwa berat selama waktu ini meningkat 11 juta kali. Selain itu, seluruh ciri tubuh manusia sedang terbentuk.
Yang ketiga, kondisi dalam lingkungan pralahir. Kondisi dalam lingkungan pralahir ini maksudnya adalah kondisi tubuh ibu. Ketika ibu yang sedang mengandung memiliki kondisi tubuh yang sehat, maka bayi yang dilahirkannya juga akan berpotensi bawaannya sehat. Tapi sebaliknya, ketika kondisi tubuh ibunya tidak sehat, maka dikhawatirkan potensi bayi terlahir juga dalam keadaan tidak sehat. Yang keempat, sikap orang-orang yang berarti. Sikap orang yang berarti dalam kehidupan anak, terutama anggota keluarga, terbentuk pada waktu ini dan mempunyai pengaruh yang nyata terhadap perlakuan mereka terhadap anak tersebut selama awal tahun pembentukan kehidupan. Kalau sikap ini bersifat emosional, maka dapat merusak keseimbangan ibu dan mengganggu kondisi tubuh ibu yang sangat penting bagi perkembangan normal dari individu yang baru terbentuk. Yang kedua, masa neonatal. Setiap periode rentang kehidupan ditandai oleh gejala perkembangan tertentu yang membedakannya dari periode-periode yang mendahului atau yang mengikutinya. Ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan periode lain, tetapi ada yang berbeda selama masa bayi neonatal. Nah, masa neonatal ini merupakan periode yang tersingkat dari semua masa perkembangan. Meskipun begitu, meskipun disebut sebagai periode yang tersingkat, dalam masa neonatal ini terbagi menjadi dua periode maksudnya, yaitu yang pertama periode partunet. Periode partunet ini terjadi dari lahir sampai antara 15 dan 30 menit sesudah lahir. Yang kedua periode neonat, yaitu dari pemotongan dan pengikatan tali pusar sampai sekitar akhir minggu kedua dari kehidupan pasca matur. B. Masa terjadinya penyesuaian yang radikal. Yang dimaksud dengan masa terjadinya penyesuaian yang radikal di sini yaitu di mana ketika bayi ini menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Sebelumnya ketika bayi berada di dalam perut ibu, rahim ibu, dia merasa hangat karena kehangatan dari rahim ibu. Tapi ketika dia terlahir di lingkungan barunya, terlahir di dunia, maka suhunya berubah jadi dingin. Nah, dari sinilah masa terjadinya penyesuaian yang radikal, di mana bayi memang harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungan barunya. C. Masa terhentinya perkembangan. Masa terhentinya perkembangan ini di sini bukan berarti tidak normal ya, ini memang normal dan hal yang wajar. Jadi mayoritas semua bayi, kita pun juga pernah mengalaminya waktu bayi. Masa terhentinya perkembangan ini berupa kemunduran perkembangan yang berlangsung beberapa hari sampai seminggu. Kemudian bayi kembali biasa seperti pada waktu dilahirkan. Nah, mengapa perkembangan terhenti? Mengapa ada masa tersebut? Mengapa hal itu terjadi? Karena bayi melakukan penyesuaian yang radikal pada lingkungan pasca natal. Setelah itu pertumbuhan dan perkembangan bayi kembali berlanjut. Jadi sejenak pertumbuhan atau perkembangan bayi ini terhenti karena harus menyesuaikan dengan lingkungannya yang baru. Namun setelah itu pertumbuhan atau perkembangannya akan berlanjut. D. Pendahuluan dari perkembangan selanjutnya. Apa maksud dari pendahuluan dari perkembangan selanjutnya? Maksudnya adalah perkembangan bayi yang tampak pada waktu dilahirkan tidak dapat digunakan untuk meramalkan secara tepat bagaimana perkembangan individu di masa depan. Tetapi, perkembangan bayi yang baru lahir dapat memberi petunjuk tentang apa yang diharapkan akan terjadi pada perkembangan selanjutnya. Jadi, ketika bayi itu lahir, lalu bayi tersebut dinyatakan, oh keadaannya sehat, oh matanya baik-baik saja, telinganya bisa mendengar, mulutnya bisa berfungsi, dan organ-organ lainnya. Nah, itu merupakan pendahuluan dari perkembangan selanjutnya. Karena pendahuluannya sudah baik, oh bayi tersebut keadaannya sehat, berarti perkembangan selanjutnya juga berpotensi sehat, tidak apa-apa, semuanya tidak ada hal buruk yang terjadi. Nah, seperti itu maksudnya. Lalu yang E, periode yang berbahaya. Secara fisik, masa bayi neonatal berbahaya karena sulitnya mengadakan penyesuaian diri secara radikal yang penting pada lingkungan yang sangat baru dan sangat berbeda. Hal ini terbukti dengan tingginya tingkat kematian. Nah, tingginya tingkat kematian ini disebabkan karena bayi tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, makanya disebut periode yang berbahaya. Biasanya karena ada bayi yang dia meninggal karena suhu atau karena apa, mungkin juga kurang pengawasan dari orang tua. Namun yang jelas meninggalnya atau kematiannya disebabkan karena
tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Mungkin ada sakit atau apa yang saya kurang tahu teknisnya, namun hal itu terjadi. Lalu selanjutnya yaitu masa bayi. Masa bayi yang saya tampilkan di sini ada 3 poin, namun untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa membuka buku Psikologi Pendidikan halaman 61, di situ lebih lengkap. Karena kalau saya masukkan di sini terlalu panjang, jadi teman-teman bisa membuka bukunya halaman 61 sambil menyimak presentasi sambil menyimak buku. Masa bayi memiliki ciri-ciri penting yang membedakannya dari periode-periode sebelum dan sesudahnya, yaitu yang pertama, dasar yang sesungguhnya serta pertumbuhan dan perubahan berjalan pesat. Dasar yang sesungguhnya ini maksudnya bayi itu yang merupakan periode kehidupan yang sesungguhnya, karena pada masa ini banyak pola perilaku, sikap, dan pola ekspresi emosi terbentuk. Jadi bayi itu dasar. Ketika bayi tinggal atau dibesarkan oleh lingkungan yang baik, di mana nantinya dia juga meniru emosi dan pola pikir orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya itu. Ketika lingkungannya baik, dia meniru yang baik. Nah, maka dasarnya itu sudah baik, maka nanti tumbuh kembang ke depannya juga baik. Nah, seperti itu maksudnya, dasar yang sesungguhnya gitu. Istilahnya bayi itu seperti kanvas putih yang masih belum dicoret apa-apa. Sedangkan untuk pertumbuhan dan perubahan berjalan pesat, karena memang dalam tahun pertama baik secara fisik maupun psikologis, tidak hanya dalam penampilan tetapi juga dalam kemampuan, bayi itu mengalami pertumbuhan dan perubahan yang pesat. Yang kedua, berkurangnya ketergantungan dan meningkatnya individualitas. Berkurangnya ketergantungan di sini maksudnya adalah bayi yang sudah mampu untuk duduk sendiri, berdiri, berjalan, dan menggerakkan benda-benda. Kalau awalnya bayi baru lahir masih digendong, lalu kemudian belajar tengkurap, belajar berjalan, nah itu yang dimaksud dengan berkurangnya ketergantungan. Artinya lama-lama tidak perlu orang tua yang melakukannya, tapi bayinya sendiri sudah mampu. Meningkatnya individualitas ini karena setiap bayi harus diperlakukan sebagai individu. Jadi bayi satu dan bayi lain itu tidak sama, berbeda. Misal bayi satu ini sudah bisa makan bubur, tapi bayi yang satu belum. Nah, itu yang dimaksud dengan meningkatnya individualitas, karena tidak semua bayi memiliki kondisi atau keadaan yang sama. Semua bayi berbeda. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu permulaan sosialisasi, permulaan berkembangnya penggolongan peran seks, dan permulaan kreativitas. Untuk permulaan sosialisasi sendiri, maksudnya itu bayi menunjukkan keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial dengan memprotes kalau dibiarkan sendiri selama beberapa waktu dan mencoba memperoleh perhatian dari orang lain dengan berbagai cara. Sering kita mengetahui ya kalau bayi itu biasanya ketika dia sudah kenal orang tuanya, ketika dia sudah tahu orang-orang di sekitarnya, kalau misalnya ditinggal nih dia nangis, minta ditemani, minta diajak bermain. Nah, itu yang dimaksud permulaan sosialisasi. Dia sudah tahu orang selain dia sudah tahu bagaimana caranya bersosialisasi, dia cari perhatian gitu dengan menangis. Untuk yang selanjutnya, permulaan perkembangan penggolongan peran seks atau sex role. Ini maksudnya misalnya bayi laki-laki diberi pakaian dan selimut warna biru, sedangkan untuk bayi perempuan warna merah jambu atau pink. Lalu bisa juga anak perempuan lebih diperbolehkan menangis daripada anak laki-laki. Nah, ini yang dimaksud permulaan berkembangnya penggolongan peran seks. Jadi mulai ada kayak tuntutan-tuntutan dari budaya masyarakat, di mana kalau perempuan ini harus gini, kalau laki-laki ini harus gini. Nah, itu. Selanjutnya yaitu permulaan kreativitas. Pada bulan-bulan pertama, bayi belajar mengembangkan minat dan sikap yang merupakan dasar bagi kreativitasnya kelak, dan sebagian besar ditentukan oleh perlakuan-perlakuan orang lain, terutama orang tua. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang awal masa kanak-kanak dan akhir masa kanak-kanak. Untuk awal masa kanak-kanak sendiri, di Salindia tertulis bahwa ada yang A, sebutan atau label yang digunakan orang tua. Ini maksudnya pada awal masa kanak-kanak ini ada perbedaan pandangan antara orang tua, para pendidik, dan para ahli psikologi mengenai usia kanak-kanak, mengenai sebutan usia kanak-kanak. Jadi ada perbedaan sebutan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas awal masa kanak-kanak terlebih dahulu. Pada awal masa kanak-kanak, sebutan yang digunakan orang tua itu sebagian besar, yang pertama, orang tua menganggap bahwa
di awal masa kanak-kanak ini merupakan usia mengandung masalah atau usia sulit. Masa bayi sering membawa masalah bagi orang tua, umumnya mengenai perawatan fisik bayi. Jadi orang tua sudah mulai repot, sudah mulai merasa kalau bayinya itu mengundang masalah gitu, mengundang kesulitan untuk orang tuanya. Lalu yang kedua, usia mainan, karena memang pada usia ini anak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain dengan mainan. Jadi kalau menurut kacamata orang tua, pada awal masa kanak-kanak ini merupakan usia yang mengundang masalah atau usia sulit dan usia mainan, dua hal tersebut. Lalu, berbeda halnya dengan sebutan yang digunakan para pendidik. Para pendidik menyebut tahun-tahun awal masa kanak-kanak sebagai usia prasekolah yang merupakan masa persiapan anak baik secara fisik maupun mental untuk menghadapi tugas-tugas pada saat mereka mulai bersekolah. Jadi ini ada hubungannya dengan sekolah karena memang pandangan ini berasalnya dari para pendidik. Jadi para pendidik beranggapan bahwa awal masa kanak-kanak itu merupakan masa persiapan sebelum mereka tuh memulai sekolah. Jadi untuk siap-siap mereka nanti dapat tugas di sekolah, mereka belajar, bertemu dengan kawan-kawan, nah seperti itu. Lalu yang C, yaitu sebutan yang digunakan para ahli psikologi. Berdasarkan ciri-ciri yang menonjol dalam perkembangan awal masa kanak-kanak, para ahli psikologi menggunakan sebutan yang pertama yaitu usia kelompok, di mana anak belajar dasar-dasar perilaku sosial untuk penyesuaian diri pada waktu mereka masuk kelas 1. Yang kedua, usia menjelajah, karena anak-anak ingin mengetahui keadaan lingkungannya, bagaimana mekanismenya, perasaannya, dan bagaimana ia bisa menjadi bagian dari lingkungan. Yang ketiga, usia bertanya. Salah satu cara dalam menjelajah lingkungan adalah dengan bertanya. Jadi memang sudah bukan rahasia umum lagi ya kalau anak-anak itu memang kepo. Jadi mereka suka bertanya, suka penasaran. Saya pun dulu juga begitu. Kenapa langit warnanya biru? Kenapa pas kita naik mobil kok awannya ikut jalan, bulannya kok ikut ngikutin kita, pohonnya kok ikut berjalan, kenapa daun warnanya hijau? Nah, hal-hal seperti itu. Makanya disebut usia bertanya, dan pertanyaan-pertanyaan itu pada yang disebut usia bertanya itu sebenarnya merupakan bagian dari si anak yang ingin menjelajah, jadi ingin mengetahui keadaan lingkungannya. Makanya disebut pula usia menjelajah. Jadi yang pertama tadi ada usia kelompok, yang kedua usia menjelajah, yang ketiga usia bertanya, yang keempat usia meniru. Yang paling menonjol dalam periode ini adalah meniru pembicaraan dan tindakan orang lain. Jadi makanya orang tua pada ilmu parenting itu mereka para orang tua diberitahu supaya mereka memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya. Ketika mereka ingin mencontohkan anaknya sesuatu, ya jangan cuma diberitahu tapi dicontohkan lewat tindakan. Misalnya untuk dalam hal beribadah, ketika ini untuk muslim, ketika orang tua si anak itu tadi memang mencontohkan, memang mereka beribadah berjamaah bersama-sama, setelah azan berkumandang langsung beribadah. Nah, anak itu melihat, kemudian dia meniru atau mencontoh. Nah, itu dasar yang baik untuk mereka selanjutnya untuk rajin beribadah. Yang kelima, usia kreatif. Anak lebih menunjukkan kreativitas dalam bermain selama masa kanak-kanak dibandingkan masa-masa lain. Jadi ini tuh usia kreatif karena memang imajinasinya anak-anak itu tinggi gitu loh. Mereka selain suka bermain, mereka berimajinasi kayak misal buat apa. Makanya pas waktu TK itu kita mata pelajarannya nggak ada mata pelajaran IPA, IPS atau pendidikan kewarganegaraan. Mata pelajarannya itu ya bermain, kayak membuat origami, lalu membuat hasta karya dari lilin mainan atau balok-balok yang disusun menjadi bangunan. Nah, itu dimaksud usia kreatif. Lalu selanjutnya yaitu pembahasan mengenai akhir masa kanak-kanak. Akhir masa kanak-kanak untuk label yang digunakan orang tua sendiri, yang pertama usia yang menyulitkan. Mengapa? Karena memang di masa ini anak tidak lagi menurut perintah, lebih banyak dipengaruhi teman sebaya daripada orang tua atau anggota keluarga yang lain. Jadi pasti ada usia di mana anak-anak itu mulai bandel, kayak ngeyel, keras kepala, mulai ikut-ikutan sama temennya, dipengaruhi teman sebayanya, susah untuk dibilangin. Nah, itu disebut usia menyulitkan dalam kacamata orang tua.
Yang kedua, usia tidak rapi, masa dimana anak cenderung tidak mempedulikan, ceroboh dalam penampilan dan kamarnya berantakan. Jadi kalau misalnya mainan pun nggak diberesin, berantakan semuanya, nah itu usia tidak rapi. Yang ketiga, usia bertengkar, masa dimana banyak terjadi pertengkaran antara keluarga dan suasana rumah tidak menyenangkan bagi semua anggota keluarga. Jadi mungkin karena keras kepalanya si anak yang juga terpengaruh teman sebayanya, kemudian anak yang susah menuruti perintah akhirnya bertengkarlah dengan orang tuanya. Nah itu disebut usia bertengkar. Jadi ada tiga label yang digunakan orang tua pada akhir masa kanak-kanak, yaitu usia menyulitkan, usia tidak rapi, dan usia bertengkar. Sedangkan label yang digunakan para pendidik sendiri, yang pertama ada usia sekolah dasar. Anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan penting tertentu. Yang kedua, periode kritis dalam dorongan berprestasi, masa di mana anak membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses, tidak sukses, atau sangat sukses. Jadi ini dipengaruhi oleh orang tua juga, oleh lingkungannya. Ini masa-masa di mana anak-anak itu membentuk kebiasaan baik. Ketika anak-anak punya kebiasaan baik, ya maka kedepannya juga menentukan apakah dia akan sukses, tidak sukses, atau sangat sukses. Nah itu label yang digunakan para pendidik. Selanjutnya, label yang digunakan ahli psikologi. Yang pertama, usia berkelompok, masa di mana perhatian utama anak tertuju pada keinginan diterima teman sebaya sebagai anggota kelompok, terutama kelompok yang bergengsi dalam pandangan teman-temannya. Makanya ketika kita kecil, kita suka bermain sama teman-teman banyak, nggak cuma satu atau dua orang. Terus kalau di Jawa sendiri tuh pasti kita kayak bolo-bolonan gitu, jangan jadi temennya si itu, jangan jadi temannya si itu. Nah ketika kita nggak ditemenin, ketika kita digituin ya kayak jangan diboloni, nah muncullah keinginan kita untuk dapat diterima oleh teman sebaya, apalagi kalau kelompoknya tuh bergengsi. Makanya anak-anak tuh kayak geng-gengan kayak gitu. Nah itu merupakan label yang digunakan ahli psikologi, yaitu usia berkelompok. Lalu yang kedua, usia penyesuaian diri. Anak menyesuaikan diri dengan standar yang disetujui kelompok. Jadi anak menyesuaikan diri, kamu boleh main sama kita, tapi kita nih mainnya kayak gini, kita nggak suka kayak gitu. Jadi mulai menyesuaikan dirilah dalam sosialisasinya. Selanjutnya yaitu masa puber. A. Periode tumpang tindih. Mengapa dinamakan periode tumpang tindih? Karena pada masa ini memang kedudukan remaja berada di antara akhir masa kanak-kanak dan awal masa remaja. Jadi masa puber ini untuk individunya mereka ada di akhir masa kanak-kanak, jadi mereka sudah bukan kanak-kanak karena sudah di akhir masa kanak-kanak, tapi mereka juga belum sepenuhnya remaja karena masih berada di awal masa remaja. B. Periode yang singkat. Periode yang singkat ini berlangsung sekitar 2-4 tahun. Anak yang mengalami puber selama 2 tahun atau kurang dianggap cepat matang, sedangkan anak yang mengalami puber 3-4 tahun dianggap lambat matang. C. Dibagi dalam 3 tahap. Tahap-tahap tersebut yaitu tahap prapuber, di mana bukan lagi seorang anak tetapi juga belum remaja. Jadi ketika seorang anak melewati tahap prapuber, artinya dia bukan lagi seorang anak tapi juga belum remaja. Lalu yang kedua, tahap puber, yaitu kematangan seksual muncul, misalnya haid pada anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki. Dan yang ketiga adalah tahap pasca puber, di mana muncul ciri-ciri seks sekunder, misalnya pada laki-laki muncul kumis, jakun, suaranya yang mulai memberat, otot-otot yang kuat pada anak laki-laki atau panggul yang besar pada anak perempuan, lalu payudaranya juga membesar pada anak perempuan dan suara yang lembut pada anak perempuan. Sudah berkembang pula organ-organ seks yang berfungsi secara matang, itu pada tahap pasca puber. Jadi ada 3, prapuber, yaitu bukan lagi seorang anak tapi juga belum remaja, lalu tahap puber di mana kematangan seksualnya sudah mulai muncul, dan yang ketiga pasca puber di mana ciri-ciri seks sekundernya juga sudah mulai muncul. Yang keempat, pertumbuhan dan perubahan yang pesat. Pertumbuhan dan perubahan yang pesat meliputi perubahan dalam tubuh, perubahan dalam status termasuk penampilan, pakaian, sikap terhadap seks dan lawan jenis. Perubahan ini sering menimbulkan keraguan, perasaan tidak mampu dan tidak aman, serta menimbulkan perilaku yang kurang baik. Jadi pada fase ini memang mulai tertarik dengan lawan jenis. Rasa ketertarikan terhadap lawan jenis itu mulai muncul.
dan begitupun perubahan dalam penampilannya. Biasanya ketika masa puber ini, kalau perempuan ini sudah mulai kenal make up, sudah mulai kenal lip gloss, lip tint dan lain-lain. Jadi mereka berpikir sudah saatnya mereka memakai itu. Ketika masa kanak-kanak mereka belum diperbolehkan. Jadi mereka merasa di usia itu mereka harus merubah penampilan mereka menjadi seperti orang dewasa yang mulai memakai make up dan penampilan-penampilan lain. Lalu selanjutnya yaitu fase negatif, fase di mana individu mengambil sikap anti terhadap kehidupan atau kelihatannya kehilangan sifat-sifat baik yang sebelumnya sudah berkembang. Pada fase ini, perilaku remaja mendadak menjadi sulit diduga dan seringkali agak melawan norma sosial yang berlaku. Jadi di fase negatif ini, kalau dalam bahasa Jawanya itu remaja yang ada pada fase ini tuh lagi bedik-bedike, lagi nakal-nakal ya, jadi lagi nakal-nakalnya karena emang mereka keras kepala dan terpengaruh oleh teman sebaya, terpengaruh oleh lingkungan pertemanan, sehingga mereka juga mulai ragu ketika mengambil sikap tuh belum tetek gitu, mulai ragu dengan kehidupan dan kehilangan sifat-sifat baik. Di sini maksudnya misalnya sebelumnya mungkin anaknya rajin mengerjakan tugas atau sifatnya dia rajin membantu orang tua dan sifat-sifat lain, lalu pada masa puber ini kemudian jadi dia malas atau gimana karena apa, mungkin karena pergaulan dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu. Selanjutnya yaitu masa remaja dan masa dewasa awal. Masa remaja terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode yang penting, periode peralihan, dan periode perubahan. Pada fase periode yang penting ini, itu sangat mempengaruhi perkembangan remaja ke depannya. Misalnya pada saat remaja melewati masa periode yang penting itu, ternyata dia mengalami gangguan psikologis, entah mungkin ada masalah dalam keluarganya atau masalah-masalah lain. Nah, itu ke depannya dapat mempengaruhi perkembangan psikologisnya dia. Oleh karena itu, dinamakan periode yang penting karena apapun yang nantinya dia lewati saat periode yang penting itu sangat mempengaruhi kedepannya dia akan tumbuh seperti apa. Lalu yang kedua, periode peralihan. Dalam setiap periode peralihan, status individu tidak jelas dan terdapat keraguan akan peran yang harus dilakukan. Mengapa? Karena pada masa ini remaja bukan lagi seorang anak tapi juga belum menjadi orang dewasa. Di lain pihak, status remaja yang tidak jelas ini juga menguntungkan karena memberi waktu kepadanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai, dan sifat yang paling sesuai bagi dirinya. Jadi, periode peralihan beralih dari anak-anak menuju ke dewasa, di tengah-tengahnya itu remaja, sehingga menimbulkan keraguan, mencari identitas diri. Nah, itu di yang C ya, mencari identitas. Nah, sebelum membahas itu, saya akan menyelesaikan tentang periode perubahan. Periode perubahan ini maksudnya adalah perubahan sikap dan perilaku serta perubahan fisik. Jadi memang pada remaja ini mengalami perubahan sikap dan perilaku, lalu juga perubahan fisik seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya yaitu yang B, usia bermasalah. Mengapa usia bermasalah? Karena memang pada masa-masa ini remaja itu sedang sulit diatasi, sulit untuk diatur, sulit untuk diberitahu. Mereka maunya menang sendiri. Mereka merasa mereka benar. Jadi memang sulit untuk diatasi sehingga dinamakan usia bermasalah. Lalu selanjutnya yaitu mencari identitas. Mencari identitas. Jadi mereka merasa mereka itu sebenarnya apa, dan mereka juga merasa bahwa masuk ke dalam kelompok itu penting. Misalnya mereka harus menyesuaikan diri dengan kelompok, mereka juga mendambakan identitas diri, mereka butuh masuk ke dalam kelompok teman-temannya. Jadi mencari identitas, aku ini sebenarnya apa, aku ini sebenarnya siapa. Jadi mereka mencari identitas, mulai ragu terhadap eksistensi dirinya. Lalu selanjutnya usia yang menimbulkan ketakutan. Mengapa pada masa remaja ini terdapat fase usia yang menimbulkan ketakutan? Karena adanya anggapan bahwa remaja adalah anak-anak yang tidak rapi, tidak dapat dipercaya, dan cenderung berperilaku merusak, membuat orang dewasa yang harus membimbing dan mengawasi kehidupan remaja menjadi takut bertanggung jawab dan bersikap tidak simpatik terhadap perilaku remaja yang normal. Ini menyebabkan peralihan ke masa dewasa
menjadi sulit. Jadi remaja itu memang, ketika kita mendengar kata remaja itu memang output yang kita pikirkan itu mereka memang sulit diatur. Nah, untuk orang dewasa sendiri mulai takut ketika mereka anaknya sudah mulai beranjak remaja. Mereka takut jika tidak bisa mengatur atau tidak bisa memegang kendali penuh terhadap anaknya, sehingga fase ini dinamakan usia menimbulkan ketakutan. Lalu selanjutnya, masa yang tidak realistik. Remaja melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-cita. Jadi mulai sudah punya cita-cita, tapi cita-citanya belum realistik atau tidak realistik. Lalu selanjutnya yaitu ambang masa dewasa. Remaja mulai bertindak dan berperilaku seperti orang dewasa, yaitu merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks. Jadi memang pada remaja ini, ketika mereka tidak diarahkan, ketika mereka tidak diawasi dengan baik oleh orang tuanya, maka mereka bisa terkena dampak negatif dari pergaulan teman sebayanya, yaitu ini tadi yang dinamakan ambang masa dewasa, di mana mereka melakukan hal-hal yang melenceng seperti belum usianya tapi sudah merokok, minum minuman keras, berperilaku seperti orang dewasa, menggunakan obat-obatan, apalagi sampai terlibat dalam perbuatan seks, karena yaitu tadi mereka masih mencari jati diri, lalu malah terbawa sama teman-temannya karena mereka juga sedang dalam fase yang sulit diatur, dan mereka merasa mereka sudah dewasa padahal sebenarnya mereka belum dewasa, tapi mereka juga bukan anak-anak, sehingga akhirnya ketika tidak diawasi, ketika orang tuanya juga tidak memberikan contoh yang baik dan benar, tidak mengawasi dengan baik dan benar, maka jadinya remaja melakukan perbuatan yang tidak benar. Selanjutnya yaitu masa dewasa awal. Masa dewasa awal disebut juga dengan masa dewasa dini, karena pada masa ini orang dewasa atau individu tersebut masuk ke periode di mana mereka harus menyesuaikan diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Apa yang dimaksud dengan pola-pola kehidupan baru? Maksudnya ketika mereka sudah menikah, mereka harus dapat menempatkan peran mereka dengan tepat. Jadi jika sebelum menikah mereka menjadi anak, lalu setelah mereka menikah di masa dewasa awal ini, maka mereka harus dapat menempatkan posisinya sebagai suami, sebagai istri, lalu nanti mereka ada anak-anak, mereka menjadi orang tua, mereka juga sudah mulai mandiri, yaitu mereka menghidupi diri mereka sendiri, mereka sebagai pencari nafkah terhadap hidup mereka sendiri, lalu mulai mengembangkan sikap-sikap baru, keinginan-keinginan dan nilai-nilai baru sesuai dengan tugas-tugas baru. Nah, ada ciri-ciri atau karakteristik pada masa dewasa awal, yaitu yang pertama A, yaitu masa pengaturan. Masa pengaturan di sini maksudnya adalah di mana mereka harus dapat menyesuaikan diri dengan tanggung jawab mereka yang baru. Jadi mereka menerima tanggung jawab yang baru sebagai orang dewasa, seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika mereka menikah nanti, mereka punya tanggung jawab baru, yaitu jika laki-laki sebagai seorang suami, jika perempuan sebagai seorang istri, lalu kemudian dihadapkan pilihan apakah istrinya nanti menjadi ibu rumah tangga atau bekerja. Jika bekerja, dia juga harus menerima tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, lalu belum lagi jika mereka nantinya sudah memiliki anak, maka mereka harus mengemban kewajiban sebagai orang tua. Nah, itu disebut dengan masa pengaturan. Lalu yang kedua, B, usia reproduktif. Usia reproduktif ini maksudnya di mana mereka pada fase ini kemungkinan seluruh masa dewasa dini merupakan masa reproduksi, di mana mereka ini ketika nanti mereka sudah punya anak, artinya mereka memegang tanggung jawab terhadap anaknya. Mereka mempunyai keluarga besar pada awal masa dewasa atau bahkan pada tahun-tahun terakhir masa remaja, sehingga kemungkinan mereka seluruh masa dewasa dini ini merupakan masa reproduksi. Jadi reproduksi ini seperti yang kita tahu pengertian dari reproduksi. Jadi yang dimaksud usia reproduktif ini ya ketika ada orang dewasa di awal masa dewasa awal dan mereka sudah menikah, maka nantinya mereka juga akan memiliki keturunan, sehingga dinamakan usia reproduktif. Berbeda lagi dengan individu yang ketika di masa dewasa awal ini mereka tidak memilih menikah tapi melanjutkan karir atau kuliah, atau mereka menikah tapi belum memutuskan untuk memiliki keturunan. Nah, itu artinya mereka belum melewati usia reproduktif.
Lalu selanjutnya yaitu masa bermasalah. Masa bermasalah. Masalah-masalah masa dewasa dini yaitu masalah yang berhubungan dengan penyesuaian diri dalam kehidupan perkawinan, peran sebagai orang tua, dan pekerjaan atau karir. Jadi masalahnya seputar hal-hal tersebut. Misalnya mereka masih belum terbiasa menjadi seorang suami atau istri jika sebelumnya mereka hanya menjadi anak di rumah orang tuanya. Lalu sekarang mereka mengemban tugas baru, belum lagi tentang tugas-tugas di pekerjaan atau karir mereka, sehingga pada fase ini dinamakan masa bermasalah. Selanjutnya yaitu ketegangan emosional. Ketegangan emosi ini umumnya nampak dalam bentuk keresahan, yaitu kekhawatiran mereka dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah pekerjaan, perkawinan, atau peran sebagai orang tua. Apabila mereka merasa tidak mampu mengatasi masalah-masalah tersebut, mereka akan terganggu secara emosional. Jadi ketika mereka merasa tidak mampu menjadi orang tua yang baik, atau belum bisa mengerjakan tugas di pekerjaan mereka dengan baik, atau pikiran sama karir mereka, sama usaha mereka, dan nantinya emosional mereka lah yang terganggu. Selanjutnya yaitu keterasingan sosial. Masuknya seseorang dalam pola kehidupan orang dewasa yaitu karir, perkawinan, dan rumah tangga membuat hubungan dengan teman-teman kelompok masa remaja menjadi renggang, dan bersamaan dengan itu keterlibatan dalam kegiatan kelompok di luar rumah akan terus berkurang. Akibatnya orang akan mengalami keterpencilan sosial atau Erikson menyebutnya sebagai krisis keterasingan. Jadi maksud dari fase keterasingan sosial ini, biasanya kita ambil contoh laki-laki ya, biasanya sebelum menikah nih laki-laki suka menghabiskan waktu dengan teman-temannya, suka nongkrong-nongkrong, suka futsal. Nah ketika mereka menikah nih pasti dilarang lah sama istrinya, pasti disuruh lebih banyak di rumah, mengurusi anak, membantu mengurusi rumah tangga, biasanya seperti itu. Belum lagi ketika laki-laki tersebut mulai disibukkan dengan karirnya, dengan pekerjaannya, di mana dia mengemban tanggung jawab sebagai pencari nafkah, sebagai kepala keluarga, jadi harus menafkahi istri dan anak-anaknya, sehingga nanti dia mulai ada di fase keterasingan sosial, di mana dia mulai sibuk sama pekerjaannya, dia juga dilarang untuk keluar, dia sibuk dengan keluarganya, lalu dia tidak punya waktu dengan teman-temannya sebayanya, teman-teman sebaya, teman-teman yang dulu ada di masa remajanya. Udah mulai jarang main, udah mulai keluar, mungkin udah mulai jarang futsal, sehingga akhirnya dia merasa terasingkan karena tidak ada waktu untuk hal tersebut. Selanjutnya yaitu masa komitmen. Pada masa dewasa dini terjadi perubahan tanggung jawab dari seorang pelajar yang tergantung pada orang tua menjadi orang dewasa mandiri yang menentukan pola hidup baru, memikul tanggung jawab baru, dan membuat komitmen-komitmen baru yang nantinya menjadi landasan di kemudian hari. Jadi masa dewasa awal ini dinamakan masa komitmen karena pada masa ini mereka sudah ada komitmen, mereka harus apa untuk mencapai cita-cita mereka harus bagaimana ke depannya supaya keinginan dan cita-citanya tercapai. Jadi dinamakan masa komitmen karena mereka harus membangun komitmen. Selanjutnya yaitu masa ketergantungan. Meskipun telah mencapai status dewasa pada usia 18 tahun, namun banyak orang muda yang masih tergantung pada orang tua, lembaga pendidikan, atau pemerintah yang membiayai atau memberikan beasiswa untuk pendidikan mereka. Jadi usia 18 tahun itu merupakan masa dewasa awal atau masa dewasa dini. Namun mereka tuh masih bergantung. Contohnya saja ketika kita masih SMA kelas 3 tuh usia 18 tahun, tapi kita masih bergantung dengan lembaga pendidikan, di mana kita masih sekolah pun kita materi berbeda dengan kuliah, kita masih diarahkan oleh guru, kita masih disuruh ini suruh itu sama guru, lalu kita juga masih tinggal dengan orang tua. Jadi bagi yang mayoritas dari kita masih tinggal dengan orang tua, sehingga itu disebut dengan masa ketergantungan, karena walaupun kita sudah dewasa, hitungannya dewasa awal, tapi kita masih bergantung dengan orang lain. Selanjutnya yaitu perubahan nilai. Perubahan itu disebabkan oleh yang pertama, jika orang muda dewasa ingin diterima sebagai anggota kelompok orang dewasa, mereka harus menerima nilai-nilai kelompok teman sebaya. Kedua, kebanyakan kelompok sosial berpedoman pada nilai-nilai konvensional dalam hal keyakinan-keyakinan dan perilaku, juga dalam penampilan. Misalnya, kelompok remaja mungkin menganggap hubungan seks sebelum menikah sebagai perilaku yang dapat diterima, namun masyarakat dewasa menolak hal itu. Jadi ada perubahan-perubahan nilai terkait lingkungan sosial nantinya. Selanjutnya yaitu penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Pada masa dewasa dini, gaya-gaya hidup baru paling menonjol di bidang perkawinan dan
peran orang tua, misalnya adanya persamaan peran pria dan wanita, atau biasa disebut egalitarian, juga pola-pola baru bagi kehidupan keluarga termasuk perceraian dan keluarga berorang tua tunggal. Jadi mereka mulai menyesuaikan diri dengan cara hidup baru, sudah berbeda dengan cara hidupnya di remaja karena mereka sudah menikah dan lain-lain. Lalu selanjutnya itu masa kreatif. Hal ini disebabkan karena sebagai orang yang telah dewasa, ia tidak terikat lagi oleh ketentuan dan aturan orang tua maupun gurunya. Mereka bebas untuk berbuat apa saja yang mereka inginkan. Nah, bentuk kreativitas bergantung pada minat dan kemampuan individual, kesempatan untuk mewujudkan keinginan, dan kegiatan-kegiatan yang memberikan kepuasan sebesar-besarnya, misalnya melalui hobi atau disalurkan melalui pekerjaan. Jadi masa dewasa awal ini ada fase yang dinamakan masa kreatif. Mengapa? Karena memang pada masa dewasa awal ini mereka sudah pisah dengan aturan orang tua, jadi sudah tidak terikat lagi gitu. Kalau dulu mereka mau berkreativitas diatur sama orang tua, jangan begini jangan begitu, lalu ada guru juga, tapi sekarang mereka sudah bebas, sudah terikat dari aturan-aturan tersebut, sehingga mereka sudah bebas mau ngapa-ngapain, saya sudah dewasa gitu, sudah ada KTP, sudah ada SIM, jadi mau melakukan apapun, misal hobinya traveling, mereka bebas melakukannya gitu. Mereka mau traveling, pergi kemana-mana karena sudah dewasa kan, sudah ada izin untuk itu, jadi mereka bebas menyalurkan hobinya sehingga dinamakan masa kreatif. Yaitu masa dewasa parubaya dan masa lanjut usia. Kita akan bahas masa dewasa parubaya terlebih dahulu. Yang pertama, periode yang sangat ditakuti. Mengapa sangat ditakuti? Karena pada masa usia parubaya ini biasanya banyak stereotip yang tidak menyenangkan, yaitu adanya kepercayaan tentang kerusakan mental dan fisik yang diduga disertai dengan berhentinya reproduksi kehidupan, berkaitan dengan usia lah. Yang kedua, masa transisi dan masa stres. Masa transisi dari yang tadinya orang dewasa menjadi orang dewasa parubaya. Jadi di masa transisi ini bukan hanya tentang keadaan fisik, tapi juga keadaan mental, di mana mereka juga harus berganti peran, yaitu tentang yang mungkin awalnya masa dewasa hidupnya single, lalu masa dewasa parubaya mereka harus mendidik anak-anak, harus menjadi orang tua. Nah, seperti itu. Masa stres sendiri karena kurang bisanya orang dewasa parubaya tersebut untuk menyesuaikan dirinya secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan perubahan fisik dan psikologis seseorang. Yang ketiga, usia yang berbahaya. Usia berbahaya ini lebih karena ke fisik, jadi tentang kesehatan. Yang keempat, usia canggung. Usia canggung di mana pria dan wanita berusia madya bukan muda lagi, tetapi bukan juga tua. Jadi orang dewasa parubaya itu tanggung gitu loh, bukan muda tapi juga bukan yang tua-tua banget, sehingga mereka merasa bahwa keberadaan mereka tidak dianggap. Oleh karena itu, orang yang berusia madya sedapat mungkin berusaha untuk tidak dikenal oleh orang lain. Selanjutnya yaitu masa berprestasi dan masa evaluasi. Masa berprestasi sendiri dicapai karena kemauan yang kuat pada masa dewasa mereka untuk kemudian berhasil, dan puncaknya adalah pada usia ini. Sedangkan kalau untuk masa evaluasi berarti mereka mengevaluasi dengan prestasi mereka, dengan karir mereka, apa yang masih kurang, harapan-harapan dan lain-lain. Selanjutnya, usia madya dievaluasi dengan standar ganda. Satu standar bagi pria dan satu lagi bagi wanita, walaupun cenderung mengarah ke persamaan peran antara pria dan wanita baik di rumah, perusahaan, perindustrian, profesi maupun dalam kehidupan nyata. Misalnya aspek yang berkaitan dengan perubahan jasmani, misalnya ketika rambut pria menjadi putih, timbul kerut dan keriput di wajah, serta mengendurnya otot sekitar pinggang. Dan pada wanita perubahan fisiknya berupa dipandang tidak menarik. Lalu masa sepi dan masa jenuh. Masa sepi karena memang ketika ini anak-anak sudah tidak tinggal lagi bersama orang tua. Lalu untuk masa jenuh, mengalami kejenuhan karena jenuh dengan kehidupan, dengan kegiatan rutin sehari-hari dan kehidupan bersama keluarga yang hanya memberikan sedikit hiburan. Selanjutnya, masa lanjut usia, periode kemunduran. Ini yang dimaksud dengan kemunduran fisik, keuzuran ya, fisiknya mulai mundur, jadi mulai susah untuk melihat dengan jelas, pendengaran juga dan lain-lain, fisik kesehatan menurun, seperti itu.
Yang kedua, perbedaan individual pada efek menua. Sebagai contoh, beberapa orang berpikir bahwa masa pensiun merupakan berkah dan keberuntungan, sedangkan orang lain menganggapnya sebagai kutukan. Karena ya individu itu berbeda, jadi individu satu menganggap bahwa kalau pensiun ini enak, tinggal istirahat. Individu lain menganggap bahwa pensiun ini berarti sudah tua, enak ketika masih muda, masih bisa berkarya, masih bisa mengejar karir, seperti itu. Yang ketiga, usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda. Nah, ketika orang lihat ada orang tua nih, pasti yang dinilai kan penampilannya, kegiatan fisiknya. Jadi yang berambut putih, terus habis itu keriput, nah dinilai pasti nggak sanggup untuk melakukan pekerjaan. Jadi usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda. Selanjutnya, stereotip orang lanjut usia. Stereotip yang tentang orang lanjut usia ini maksudnya orang berusia lanjut sering diberi tanda dan diartikan orang secara tidak menyenangkan oleh berbagai media massa. Lalu setelah itu, usia lanjut adalah usia di mana keadaan fisik dan mentalnya loyo, usang, sering pikun, jalannya membungkuk dan sulit hidup dengan siapapun karena hari-harinya yang penuh dengan manfaat telah lewat sehingga perlu dijauhkan dari orang-orang yang lebih muda. Jadi orang tua ini udah enggan mengurusi lah, enggan untuk diurus oleh anak-anaknya karena stereotipnya menyusahkan. Selanjutnya yaitu sikap sosial terhadap usia lanjut. Kebanyakan sikap sosialnya itu cenderung tidak menyenangkan dan mempengaruhi cara mereka memperlakukan orang usia lanjut. Selanjutnya, orang usia lanjut mempunyai status kelompok minoritas karena memang yang mayoritas itu yang orang-orang masih muda, usia tua itu minoritas kalau di negara kita Indonesia. Selanjutnya, menua membutuhkan perubahan peran. Jadi ketika menua, perannya juga berubah. Misalnya dalam perusahaan, dalam pekerjaannya, ketika menua, perannya berubah. Mungkin diganti, pemimpinnya diganti yang lebih muda, yang lebih kompeten. Nah, seperti itu. Selanjutnya, penyesuaian yang buruk. Penyesuaian ini penyesuaian untuk bersosialisasi dengan orang lain. Karena memang sosialisasi didominasi oleh orang-orang yang lebih muda, jadi buruk. Selanjutnya, keinginan menjadi muda kembali sangat kuat karena memang dengan kekurangan-kekurangan tersebut, banyakkan kekurangan, jadi kemudian ingin kembali menjadi muda. Selanjutnya yaitu materi tentang tugas-tugas perkembangan akan dijelaskan oleh rekan saya, Samara. Saya persilakan. Ya, di sini kami hanya mengambil 3 contoh di PPT. Jika teman-teman ingin contoh yang lebih lengkap, bisa dibuka buku psikologi pendidikan halaman 71 sampai 74. Di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, masa bayi dan awal masa kanak-kanak. Di sini masa bayi dan awal masa kanak-kanak yaitu terdapat seperti belajar memakan makanan padat, berjalan, berbicara, dan mengendalikan pembuatan kotoran tubuh, serta mempelajari perbedaan seks dan tata caranya. Kemudian mempersiapkan diri untuk membaca dan belajar membedakan benar dan salah, dan mulai mengembangkan hati nurani. Ya, di sini saya akan memberikan contoh seperti bagaimana, yaitu pada masa bayi dan awal masa kanak-kanak yang dimaksud dengan belajar memakan makanan padat, yaitu bagaimana mereka akan mencari tahu ini seperti makanan jenis apa dan cara berjalan bagaimana, berbicara dengan baik seperti apa, mengendalikan kotoran tubuh sebagaimana layaknya, seperti itu. Ya, setelah itu akhir masa kanak-kanak seperti belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain, mengembangkan keterampilan dasar untuk gelistung, mencapai kebebasan pribadi. Ya, di sini mereka akan memulai menyadari keterampilan apa yang mereka miliki untuk melakukan aktivitas di sekeliling mereka seperti bermain dan mencapai kebebasan pribadi, seperti mereka akan mulai mempunyai privasi untuk diri sendiri.
Ya, setelah itu masa remaja, di mana masa remaja seperti mencapai peran sosial wanita dan pria, mempersiapkan karir ekonomi, perkawinan dan keluarga, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai mencapai peran sosial dan wanita dan pria, di mana mereka akan mulai menjalin suatu seperti hubungan ya, atau bisa kita sebut dengan mereka akan berpacaran gitu. Kemudian mereka akan mempersiapkan karir ekonomi, perkawinan dan keluarga, yaitu di sana mereka akan mulai di pikiran mereka akan tertata, mulai memikir masa depan, bagaimana kita ke depannya seperti apa, meningkatkan ekonomi bagaimana caranya, jika saya mempunyai keluarga itu seperti apa nanti jadinya. Jadi akan seperti itu. Dan setelah itu mereka akan menerima keadaan fisiknya. Jadi mereka akan mampu mereka akan mampu dengan menerima fisiknya secara keseluruhan ya, bisanya kelebihannya mereka seperti apa dan kekurangannya mereka pun seperti juga apa. Selanjutnya yaitu awal masa dewasa, seperti mulai bekerja, memilih pasangan, dan belajar hidup dengan tunangan. Yaitu setelah itu mulai membina keluarga, mengasuh anak dan mengelola rumah tangga, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara dan mencari kelompok sosial yang menyenangkan. Nah, di sini awal masa dewasa yang dimaksud seperti mereka akan mulai bekerja, mencari pekerjaan yang cocok dengan mereka, mencari pasangan yang cocok dengan mereka, serta menjalin hubungan dengan status yang serius antara keluarga dan keluarga. Dan mereka akan mulai membina keluarga dan mempunyai keturunan. Setelah itu mereka akan berumah tangga dan mengambil tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Bagaimana mereka akan mulai memposisikan dirinya di negara tersebut sebagai warga negara yang baik dan bijak. Dan setelah itu masa usia paruh baya, yaitu seperti mencapai tanggung jawab sosial dan dewasa sebagai warga negara, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik, serta mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan. Ya, di sini dengan menjelaskan masa usia paruh baya, yaitu seperti mereka akan memiliki kesadaran tanggung jawab antar sosial sebagai antar warga negara. Contohnya seperti kita setelah nanti berkeluarga akan mempunyai tanggung jawab dengan desa, kita bagaimana dengan tetangga, seperti itu. Dan menerima menyesuaikan diri termasuk seperti itu juga. Dan mereka akan memulai mempertahankan prestasi apa yang mereka miliki. Contohnya mereka di sana sebagai pemimpin di dalam desa mereka, itu juga termasuk. Dan terakhir yaitu masa tua, menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga, serta menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yaitu di sini masa tua adalah masa akhir ya. Seperti menyesuaikan diri, yaitu mereka memiliki kesadaran, atau bukan kesadaran ya, lebih tepatnya itu mereka akan merasa sadar dengan lemahnya fisik mereka, yaitu yang tadinya kuat buat bekerja keras mulai menurun. Jadi mereka akan berpensiun seperti itu. Setelah itu menyesuaikan diri dengan masa pensiun, yaitu akan mereka memposisikan diri mereka di mana masa pensiun itu saatnya mereka untuk berhenti, seperti itu. Dan mereka akan memikirkan jenjang seperti nanti ketika sudah meninggal dengan pasangan hidup mereka, apa yang akan mereka bawa ke akhirat nanti, sebenarnya seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya ada analisis kasus. Untuk kasus yang akan kelompok kami angkat terkait dengan hubungan teman sebaya dalam perkembangan masa remaja. Yang pertama, ada pengaruh hubungan teman sebaya dalam perkembangan remaja.
Menurut Hafid Kurs yang ada dalam buku pegangan yang sudah teman-teman punya, mengatakan bahwa salah satu tugas perkembangan remaja adalah mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebayanya. Untuk memenuhi tugas ini, remaja harus memiliki penyesuaian sosial. Artinya penyesuaian ini akan membuat remaja bisa berinteraksi secara tepat dan sehat dalam kehidupan sosial. Namun, di dalam perkembangannya, remaja banyak mengalami permasalahan penyesuaian sosial yang disebabkan oleh teman sebayanya. Teman sebaya memiliki peran yang penting dalam perkembangan masa remaja. Bahkan, dalam masa ini, remaja cenderung mendengarkan ajakan temannya daripada orang tua. Mereka merasa bahwa teman sebaya adalah orang yang paling bisa mengerti mereka karena memiliki gejolak emosional yang sama. Menurut Harry Stack, sahabat menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sosial pada remaja. Dengan melihat begitu besarnya pengaruh teman sebaya, maka tak heran jika remaja harus pintar-pintar dalam memilih pertemanan. Mengapa demikian? Karena karakter seseorang yang dijadikan teman akan berpengaruh pada perkembangan remaja itu sendiri. Hubungan pertemanan yang positif akan memberikan dampak yang positif. Begitupun sebaliknya. Di masa remaja, anak cenderung melakukan banyak pertentangan. Hal ini dikarenakan pada masa itu, remaja memiliki life crisis. Masa remaja adalah masa yang memiliki emosi yang paling tinggi. Bukan tidak mungkin seorang remaja bisa berbuat hal-hal yang nekat dengan alasan sekedar ingin tahu. Begitupun orang dewasa di sekitar remaja, khususnya orang tua, harus terus memantau pergaulan anaknya dengan teman sebayanya. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis hubungan teman sebaya. Ada dua ahli yang mengelompokkan hubungan teman sebaya, ada Robbins dan Andy Mapiare. Yang pertama, menurut Robbins dalam Ahmadi 2016 mengelompokkan hubungan teman sebaya menjadi dua. Yang pertama yang bersifat informal dan bersifat formal. Untuk kelompok sebaya yang bersifat informal, kelompok ini dibentuk dan diatur oleh anak itu sendiri, yang termasuk dalam kelompok sebaya ini tidak ada bimbingan dan partisipasi orang tua maupun orang dewasa di sekitar anak. Untuk kelompok sebaya yang bersifat formal, di dalam kelompok ini ada bimbingan, partisipasi, dan penghargaan dari orang dewasa. Sedangkan menurut Andy Mapiare mengelompokkan hubungan jenis teman sebaya menjadi 5. Yang pertama ada kelompok CHUMS. Kelompok ini adalah kelompok persahabatan karib yang terdiri dari 2-3 remaja yang memiliki banyak kesamaan, seperti kesamaan minat, hobi, pemikiran, dan kemampuan. Kelompok CHUMS jarang terjadi perselisihan, sering terlibat bersama, dan cenderung lebih saling menghormati dan menghargai. Yang kedua ada kelompok CHILQUIS, merupakan komplotan atau kelompok sahabat yang merupakan gabungan dari dua pasang sahabat atau gabungan dari CHUMS. CHILQUIS ini biasanya beranggotakan sesama jenis kelamin, tapi juga bisa satu kelompok terdapat berbeda jenis kelamin, memiliki kesamaan dalam pemikiran, minat, dan lainnya. Yang ketiga ada kelompok crowd. Crowd ini terdiri dari beberapa remaja, karena masih dalam kategori kelompok besar, maka terdapat keragaman jenis kelamin, kemampuan, dan minat dari beberapa anggotanya. Hal yang sama dari para anggota crowds adalah kesamaan dalam membutuhkan penerimaan atau membutuhkan pengakuan dalam kelompok teman. Yang keempat ada kelompok yang diorganisir, merupakan kelompok yang sengaja dibentuk untuk merekrut remaja-remaja yang sudah memiliki sahabat maupun yang belum memiliki. Kelompok ini dibentuk sebagai wadah pengembangan potensi diri remaja. Kemudian yang terakhir ada kelompok gengs. Gengs merupakan kelompok yang terbentuk dengan sendiri yang merupakan pelarian dari keempat jenis kelompok sebelumnya. Remaja yang merasa belum terpenuhi kebutuhan pribadi dan sosialnya akan membuat sebuah kelompok yang berisikan remaja-remaja yang gagal memenuhi kebutuhan pribadi sosialnya. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi hubungan teman sebaya. Terdapat 6 fungsi dari teman sebaya menurut Kelly dan Hansens. Di antaranya yang pertama ada mengontrol impuls-impuls agresif, yang kedua memperoleh dorongan emosional dan sosial sehingga menjadi lebih independen, yang ketiga meningkatkan keterampilan-keterampilan sosial, yang keempat mengembangkan sikap terhadap seksualitas dan tingkah laku peran jenis kelamin, yang kelima memperkuat penyesuaian moral dan nilai-nilai, dan yang terakhir meningkatkan harga diri.
Yang keempat ada dampak hubungan teman sebaya. Menurut Papalia Diane, terdapat 2 dampak dari hubungan teman sebaya. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif hubungan teman sebaya meliputi 1. Anak dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam hubungan sosial dan intimasi serta memupuk rasa memiliki. Yang kedua, belajar kepemimpinan dan keterampilan berkomunikasi, kerjasama, beragam peranan, dan aturan. Yang ketiga, kelompok sebaya membuka pandangan baru dan membebaskan mereka melakukan penilaian yang mandiri. Dan yang terakhir, anak dapat mengukur kemampuan diri dalam kelompok sebaya secara lebih realistis. Sedangkan untuk dampak negatif, ada yang pertama, kelompok sebaya biasa memperkuat prasangka negatif. Yang kedua, anak cenderung menjadi bias terhadap anak-anak yang mirip dengan mereka. Dan yang terakhir, kelompok juga dapat menumbuhkan kecenderungan antisosial, khususnya anak pra-remaja rentan oleh tekanan konformitas. Baik, dan yang terakhir ada cara mengantisipasi kesalahan dalam memilih teman sebaya. Untuk anak, bisa melakukan beberapa hal untuk mengantisipasi kesalahan dalam memilih teman sebaya, diantaranya 1. Memilih teman yang memiliki minat dan bakat yang sama dalam hal yang positif. Yang kedua, dapat menjadi tempat untuk saling berbagi dan tidak memanfaatkan perseorangan. Yang ketiga, mendorong diri untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Sedangkan untuk orang tua, bisa melakukan beberapa hal untuk mengantisipasi kesalahan dalam memilih teman sebaya untuk anaknya. Yang pertama, memantau pergaulan anak. Yang kedua, menjadi teman terbaik untuk anak. Dan yang terakhir, memberi arahan dan nasihat tentang pergaulan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 terkait karakteristik dan tugas-tugas perkembangan. Silakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saran, maupun tanggapan terkait materi yang sudah diberikan. Kelompok kami membatasi untuk 3 penanya. Terima kasih.